Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Aziz Sumarlin, atau boleh kalian manggil saya Bapak Aziz. Dan ini pertemuan pertama kita, dan untuk pagi ini kita akan belajar mengenai iklan PPC menggunakan AdWords di mata pelajaran bisnis online yang pasti. Gimana kabar anak-anak? Semoga dalam kondisi yang sehat dan kondisi yang baik ya di rumah, dan kita harus tetap semangat ya walaupun kita belajar mengenai dan menggunakan metode daring atau online, tetapi kita harus tetap semangat seperti itu ya. Jadi yang membedakan hanya tempat saja. Biasanya normalnya kalian belajar di sekolah, tetapi untuk sementara waktu kita belajar di rumah ya untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 seperti itu. Dan untuk em, Senin sore tadi juga pasien positif juga udah sampai 100.000 lebih ya, 100.000 pasien positif. Jadi diharapkan kalian tetap menjaga protokol kesehatan di rumah, tetap cuci tangan, baik mau melakukan aktivitas sesuatu dan setelah menggunakan aktivitas sesuatu. Ini penting soalnya, supaya anak-anak didik saya dan anak-anak SMK Kumala Bayangkari Delok itu dalam kondisi yang sehat semuanya. Dan kita berdoa bersama-sama semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali ke era normal lagi ya. Seperti itu. Oke, untuk pagi ini kita akan belajar bersama-sama dengan materi iklan PPC menggunakan Google AdWords seperti itu. Oke, ini adalah KD-nya, yaitu diharapkan kalian bisa menerapkan iklan PPC menggunakan Google AdWords dan juga membuat iklan PPC menggunakan Google AdWords. Oke, salam kenal dan salam hello dan salam sapa untuk seluruh keluarga SMK Kemala Bayangkari Delok dari saya pribadi, yang pasti kalian juga mungkin sangat asing dengan nama, kok ada guru yang namanya Aziz Sumarlin ya, atau Bapak Aziz ya. Yes, izinkan saya beberapa waktu ke depan untuk memperkenalkan diri ya. Jadi ini adalah biodata singkat saya. Jadi benar, jadi saya di sini guru baru untuk di SMK Kemalai Bayangkari, diamanahkan oleh negara, oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk mendidik anak-anak bangsa yang hebat seperti kalian. Seperti itu. Jadi saya akan mengajar untuk produktif BDP. Seperti itu ya anak-anak. Ya, ini adalah nama saya. Nama lengkap saya yaitu Aziz Sumarlin. Kalian bisa memanggil saya Bapak Aziz. Dan ini tempat tanggal lahir saya. Saya lahir di Jakarta, tepatnya di Jakarta Selatan, tanggal 21 Mei 1995. Untuk bulan Mei kemarin, saya genap berusia 25 tahun. Saya berdomisili di Bojonggede Bogor, setelah sebelumnya saya sempat tinggal di Cilandak, lalu berpindah karena ayah juga pada saat itu sebelum pensiun ingin setidaknya kayaknya nggak usah tinggal di Jakarta lagi deh, ingin sedikit ketenangan gitu dari hiruk pikuk kota Jakarta, alhasil mendapatkan rumah di daerah Bojonggede Bogor. Alhamdulillah. Ya, ini lalu untuk berikutnya saya menempuh pendidikan di Universitas Negeri Jakarta, baru lulus 2018 awal kemarin untuk S1 Pendidikan Manajemen Bisnis. Saya akan mengajar mata pelajaran bisnis online untuk kelas 11 dan 12, serta saya juga mengajar untuk PKK, tapi untuk kelas 11 aja. Nah, ini ada nomor handphone dan email, tetapi sebelum saya tulis, um, nomor handphone saya ada di grup WhatsApp. Jadi nanti tinggal di search aja grup adminnya, yaitu saya sendiri. Jadi nanti tinggal kalau misalnya ada apa-apa, kalian boleh um, chat personal ke saya kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, baik mengenai materi, baik mengenali Google Classroom, mungkin yang masih bingung dan minta bantuan
untuk mengarahkan dan lain-lain, boleh nanti silakan ditanya personal chat ke saya. Seperti itu. Oke, salam kenal ya anak-anak ya. Semoga kita bisa belajar bersama-sama dan bisa pintar bersama-sama. Oke, ini pertanyaan pertama saya sebenarnya untuk mengajar di era pandemi. Seperti itu. Sebelumnya saya juga pernah mengajar di SMK 47, di SMK Negeri 47 Jakarta Selatan. Tetapi itu hanya praktek pada saat kuliah. Jadi sempat satu semester saya mengajar di SMK 47. Seperti itu. Nah, saya biasanya juga mengajar era normal sebenarnya, tetapi diamanahkan pada saat era daring seperti ini. Ya, kalau dari segi guru mungkin sudah siap, tetapi apakah emang semua murid sudah siap? Saya harapkan kalian juga yang pasti siap dan sudah siap. Seperti itu ya. Saya harapkan semuanya siap. Oke, semangat ya. Next. Right. Ini adalah peraturan selama pembelajaran atau peraturan selama di kelas saya. Yang pasti yang pertama kalian harus fokus. Itu karena fokus adalah hal yang terpenting selama belajar supaya kalian juga lebih mudah mencerna setiap materi yang diberikan oleh guru-guru. Seperti itu. Terlebih karena ini metode daring, jadi lebih membutuhkan fokus yang sangat banget fokus. Oke, lalu untuk yang berikutnya, sebelum pembelajaran kalian sudah menyiapkan buku catatan. Jadi kalau misalnya ada materi yang penting, materi yang benar-benar em, kalian butuhkan untuk mencatat, silakan untuk dicatat. Seperti itu. Kalau emang lebih bagus nanti dirangkum supaya nanti kalian em, nggak usah ngecek YouTube lagi, nggak usah ngecek em, Classroom lagi gitu. Kalau emang dari gurunya itu menambah materi ke Classroom, kalian boleh mendownload. Tetapi kan kalau untuk setelah mencatat kan kalian bisa buka buku kalian lagi dengan mudah gitu. Jadi saya harapkan kalau misalnya ada yang penting nanti silakan dicatat. Dan untuk berikutnya, ini kenapa ada handphone di garis merah atau dicoret? Ini sebenarnya saya fokuskan untuk anak-anak yang suka bermain game online. Nah, saya harapkan selama di kelas saya, walaupun metode daring, tetapi jangan sambil bermain game online ya. Saya harapkan itu. Tutup handphonenya dulu, gitu. Fokus dan mencatat. Yang penting. Oke? Oke, ini kita akan belajar langsung ke iklan online. Nah, apa sih yang dimaksud dengan iklan online? Nah, untuk iklan online, kalian kira-kira tahu kan mengenai iklan online itu apa? Nah, ini adalah yang pertama, yaitu upaya pemasaran online dengan menampilkan sebuah situs web pada hasil pencarian search engine dengan cara berbayar. Nah, untuk search engine ini kan bisa kita contohkan yaitu dari Google, Yahoo, lalu juga MSN. Itu adalah salah satu contoh dari search engine. Lalu untuk yang kedua adalah praktik pemasaran online tersebut identik dengan istilah PPC. Nah, PPC itu apa sih? Yaitu pay per click. Pay per click advertising atau PPC advertising. Atau bahasa Indonesianya biasa kita kenal yaitu iklan PPC. Seperti itu. Nah, kira-kira iklan PPC itu seperti apa dan bagaimana sih cara mengimplementasikannya, lalu juga keuntungannya seperti apa, lalu juga seluk-beluk mengenai PPC yaitu apa gitu. Yaitu nanti kita akan bahas. Oke. Ini adalah pertanyaan yaitu apakah Anda sedang ingin memaksimalkan pemasaran secara online? Apalagi kita udah punya produk yang cukup bagus, tapi gimana caranya produk itu dikenal oleh masyarakat dan khalayak atau biasa kita kenal sebagai netizen, netizen internet. Ya, itu kan masyarakat medsos bisa dibilang ya, kalau untuk netizen itu masyarakat medsos, masyarakat internet itu biasa dikenal sebagai netizen. Seperti itu. Nah, terlebih produk kita cukup bagus nih.
Tapi kalau misal pemasarannya itu nggak cukup bagus, itu malah bisa nggak efektif. Bahkan produk kita yang udah cukup bagus itu nggak dikenal oleh masyarakat. Itu kan sayang banget. Kayak gitu. Jadi marketingnya salah satunya lewat marketing digital atau marketing online, salah satunya lewat iklan PPC. Nah, terus yang kedua, ingin mentargetkan pelanggan yang tepat untuk Anda. Ini mah pasti ya, karena kita sebenarnya kalau ingin mengiklan itu kita maunya fokus ke target tujuan dari produk kita. Misalnya, saya ingin jual sepeda, ingin menjual bisnis sepeda misalnya. Ada sepeda gunung, sepeda lipat dan lain-lain. Nah, sekarang kan lagi tren untuk sepeda. Nah, kalau untuk sepeda ini kan rata-rata semua umur sih, tetapi saya ingin lebih fokus ke anak-anak muda kayak gitu, apalagi sekarang demam goes rata-rata ya, nggak semua sih, tetapi rata-rata itu anak-anak muda dan millennials. Jadi saya ingin target konsumen saya millennials kayak gitu. Nah, gimana cara kerjanya iklan PPC itu supaya benar-benar target pelanggan yang saya inginkan itu tercapai? Nah, itulah salah satu lewat iklan PPC, maaf, kayak gitu. Nah, ini ada tiga contoh platform iklan maksudnya, sorry, karena saking semangatnya saya. Oke, di sini ada tiga. Yang pertama itu dari televisi, yang kedua dari iklan banner ya, bisa dibilang kayak gitu. Biasa dikenalnya billboard atau biasa kita kenal juga iklan yang biasanya kalian sering melihat ini di jalan tol atau di beberapa jalan yang strategis seperti itu. Oke, ini adalah billboard ya. Lalu untuk yang ketiga itu koran. Sebenarnya tiga cara iklan ini um, cukup efektif sebenarnya, tetapi kalau untuk sekarang menuju masyarakat digital ini kita lebih fokus ke bisa lebih efektif melalui iklan PCC sih, dan ada beberapa optional dari iklan digital yang lain kayak gitu. Jadi tidak hanya dari iklan televisi, iklan billboard, dan juga dari koran, karena ini dipergunakan mungkin oleh apa ya, oleh yang lama lah, orang-orang yang lama kayak gitu. Kalau untuk yang teknologi marketing yang baru itu lewat digital marketing kayak gitu. Oke, di sini kita langsung masuk ke PPC, yaitu PPC apa? PPC itu pay per click. Pay per click ini adalah cara tercepat dengan biaya yang efektif dan format beriklan secara online. Nah, sistem periklanan internet yang dimaksudkan untuk mengarahkan lalu lintas online untuk situs web tertentu, di mana pengiklan tuh membayar penerbit harga tertentu ketika iklannya diklik. Jadi benar, sebenarnya um, iklan ini dibayar itu dengan sistem per klik. Kalau kita nggak ngeklik itu nggak dibayar kayak gitu. Jadi harus diklik dulu baru membayar. Nah, dari keuntungan dari sistem marketing PPC ini ada empat. Yang pertama itu quick action, negligible initial investment, lalu yang ketiga business gets noticed globally, dan yang terakhir instant results. Nah, dari keempat ini apa dan seperti apa penjelasannya nanti akan ada di slide berikutnya. Nah, dari quick action, kalau quick action ini lebih ke keuntungan yang pertama itu dari quick action. Quick action ini lebih ke memberikan lalu lintas besar. PPC juga memberikan lalu lintas yang besar juga untuk menjelajah di internet. Hasil yang cepat dan lebih banyak tipe branding dengan rentang waktu yang singkat. Seperti itu. Apalagi kan kalau misal kita beriklan di Google itu kan ya hampir setiap harinya, baik dari orang yang kerja di kantoran, baik um, semuanya lah, semua profesi, bahkan yang sedang menuju tempat kerja atau menuju kampus pasti buka Google gitu. Dan disitulah sebenarnya salah satu potensi kita untuk memasarkan produk kita ya dari PPC itu gitu. Terlebih kan kalau Google itu kan banyak yang menggunakan, dan di situ lalu lintas digitalnya juga termasuk cepat dan besar kayak gitu.
Lalu juga yang berikutnya, negligible initial investment. Nah, search engine tidak mengenakan biaya untuk menyisipkan iklan PPC atau untuk membuat account. Pengguna hanya membayar ketika seseorang benar-benar mengklik iklan. Jadi benar, kalau misalnya saya membuka situs detik.com misalnya, itu kan biasanya kalau detik.com kan banyak banget itu iklan yang muncul di sana, baik dari iklan yang besar banget di tengah-tengah maupun iklan yang ada di samping. Itu banyak banget ya, itu salah satu contoh PPC kayak gitu. Nah, em, sebenarnya dari kita pemasang itu, misal saya mengiklankan di detik.com. Detik.com tolong iklankan saya, iklankan produk saya nih di em, halaman utama website kalian, misalnya kayak gitu. Nanti saya itu membayar ke detik.com ketika konsumen itu mengklik link atau gambar yang muncul di situ. Kalau misalnya konsumen nggak mengklik, saya nggak berhak membayar ke detik.com. Itu contohnya kayak gitu. Jadi itu lebih mempermudah ya, kayak gitu. Jadi kalau emang lebih sulitnya kan, kalau nggak win-win solution, kalau emang kita udah masang di detik.com, ayo bayar gitu, walaupun nggak ngeklik, nggak diklik atau nggak ngeklik harus bayar, itu kan nggak win-win solution. Yang ada itu nggak efektif gitu. Nah, makanya PPC ini lebih ke effectiveness sebenarnya, ketika orang yang menjelajah di website tertentu itu mengklik website kita kayak gitu. Oke, untuk keuntungan yang ketiga adalah business gets noticed globally, yaitu bisnis bisa mendapatkan pengakuan global, bahkan jika itu telah setup lokal yang kecil. Maksudnya, walaupun kita sebenarnya usaha kecil gitu, tetapi kita mendapat pengakuan global karena hampir semua orang itu bisa mendapatkan rekomendasi iklan dari kita kayak gitu. Terlebih kayak contoh yang tadi ya, walaupun kita produk kita kecil, terus nggak sebesar produk-produk yang udah tinggi dan besar misalnya kayak gitu, tapi bisnis kita bisa mendapatkan pengakuan secara global dan bisa kita ibaratkan hampir samalah dengan mereka kayak gitu. Oke, berikutnya yaitu instant results. Nah, di sini membandingkan dengan SEO atau SEO, Search Engine Optimization, iklan PPC dapat memberikan jawaban yang lebih cepat jika kualitas iklan yang diposting itu sangat baik. Ya, memang benar ya. Jadi dibandingkan dengan SEO itu emang iklan PPC emang menurut saya itu bisa lebih cepat dan lebih efektif sih, kayak gitu. Oke, di sini ada beberapa situs penyedia jasa iklan PPC. Jadi ada beberapa ya, dari saya sebutin aja, dari Google AdSense, Media.net, Advertiser, Infolinks, Citika, Clickster, Propeller Ads, Superlinks, dan yang terakhir Affinity Ads. Nah, kalau dari Google AdSense, nah kira-kira ini adalah gambaran mengenai Google AdSense itu apa dan seperti apa sih? Ya oke. Di sini yaitu sebuah pelayanan yang disediakan oleh Google yang diperuntukkan bagi kita sang pemilik website untuk memasang iklan dan untuk mendapatkan keuntungan apabila iklan kamu diklik oleh pengunjung website kamu. Nah, di sini ada dua contoh tadi ya. Ini adalah salah satu website dan muncul nih. Di situ ada iklan Sunsilk dan iklan apa ini ya? Jeff or Water. Oke, ini mungkin kalau boleh, oh ini iklan Molto ya. Yang bawah ini bentar. Yang bawah ini iklan Molto. Kalau ini iklan Sunsilk. Nah, kedua iklan ini yaitu bisa dibilang itu Google AdSense. Jadi bisa, kalau lebih mudahnya, kalau iklan salah satu iklan ini diklik, itu baru Sunsilk ini membayar ke pemilik website kayak gitu. Ini salah satu contohnya ya. Apalagi kalau kalian sering buka website, sering buka em, beberapa website yang besar ya, seperti website detik.com dan lain-lain, itu pasti ada banget iklannya kayak gitu. Nah, kalau media.net ini sebenarnya
mudahnya hampir sama dengan Google AdSense, tetapi ini kompetitornya. Kalau Media.net ini merupakan gabungan dari Yahoo dan Bing dan didukung oleh jaringan iklan media. Nah, ini adalah salah satu program periklanan yang disebut-sebut sebagai saingan atau kompetitor ya. Gitu, kalau misalnya kalian alternatifnya atau kalian nggak deal dengan Google AdSense, kalian bisa optionalnya lebih ke Media.net. Kalau dari Media.net ini udah kantornya udah tersebar ya di beberapa negara. Di salah satunya ada di New York, Los Angeles, Dubai, Mumbai, Bangalore, dan Zurich. Oke, berikutnya Badvertiser.com. Nah, Badvertiser ini menyediakan iklan pop-up. Nah, pop-up itu apa? Pop-up itu jendela iklan yang biasanya muncul tiba-tiba jika pengunjung suatu halaman web. Biasanya iklan ini tidak diperlukan dan harus disingkirkan agar tidak mengganggu proses berselancar di web. Kalian pernah nggak kalau pada saat buka website, gampangnya saya sering ke detik.com. Kalau detik.com ini misalnya saya buka detik.com ke halamannya, itu pasti ada iklan gede banget di tengah-tengah dan itu harus kalian close. Nah, biasanya sebelum kita close itu ada waktunya, misalnya 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Terus baru X-nya itu muncul, baru kita bisa klik. Baru kita bisa cancel. Nah, itu juga salah satu contoh iklan pop-up kayak gitu. Jadi mau nggak mau kita harus um, meng-cancel iklan itu kalau misalnya kita nggak berminat. Kalau kita berminat, pada saat kita buka, wah ini yang saya cari-cari. Kalian boleh klik iklan itu kalau kalian sedang mencari. Kalau kalian emang nggak mencari dan lebih fokus ke detik.com, kalau kalian sedang mencari berita hari ini misalnya, sedang apa yang terjadi di Indonesia dan di dunia, ya kalian harus meng-cancel iklan itu. Kayak gitu. Itu biasa hampir seluruh layar handphone kalian tuh biasanya kayak gitu, jadi harus kalian klik itu supaya kita bisa berselancar kembali di website tersebut. Itu salah satu contoh iklan pop up. Dan banner tadi ya, advertiser menyediakan iklan pop up, banner, dan berbagai jenis teknik iklan lainnya yang pada gilirannya membantu pengguna mendapatkan lebih banyak keuntungan dengan hanya sedikit lalu lintas. Dan jendela iklan biasa muncul tiba-tiba jika mengunjungi suatu halaman web. Biasanya iklan ini tidak diperlukan dan harus disingkirkan supaya tidak mengganggu proses berselancar di web. Ya, itu dari penjelasan dari iklan pop-up ya. Oke, berikutnya ada optional lagi yaitu infolinks. Nah, infolinks ini sebenarnya jaringan gabungan berbasis teks, CPT dan jaringan gabungan CPM dan sebagai RPM. Nah, jika blog Anda memiliki konten berbasis teks, jadi hanya teks aja ya, hanya teks aja, maka Infolinks ada pilihan terbaik untuk mendapatkan pendapatan. Kalau kalian memang ingin mengiklankan lebih full fokus pada teks, boleh ke Infolinks supaya um, nggak terlalu mahal lah intinya. Kalau menggunakan Infolinks, soalnya kan hanya teks, kayak gitu. Berikutnya, Citika. Nah, Citika ini sebenarnya platform terkenal untuk iklan PPC berdasarkan basis iklan sasaran penelusuran, iklan lokal, dan iklan seluler. Iklan Citika hanya ditampilkan lalu lintas mesin pencari organik. Nah, Citika ini menawarkan tarif BPK yang tinggi dibandingkan dengan yang lain, namun sedikit rendah sih dibanding Google AdSense. Kayak gitu. Jadi kalau untuk Citika ini um, iklannya hanya ditampilkan pada lalu lintas mesin pencari organik aja, dan juga harganya lebih rendah sih dibanding Google AdSense. Jadi salah satu optional iklan PPC yaitu lewat Citika boleh. Lalu berikutnya Clickstore. Nah, Clickstore ini adalah platform pengiklan dan penerbit terbaik dan populer. Ini memiliki dua format iklan, yaitu iklan teks dan iklan banner kontekstual. Jadi di sini bedanya, kalau tadi Infolinks hanya teks, kalau di sini Clickstore ini ada dua. Bisa iklan teks dan juga iklan banner kontekstual. Jadi ini optional yang cukup baik untuk Clickstore, kayak gitu. Dan berikutnya Propeller X. Iklan yang dihasilkan situs ini sangat dioptimalkan untuk setiap situs individual dan karenanya distabilkan secara signifikan yang dapat membantu mempromosikan rasio klik pengguna. Ini
salah satu cara mereka untuk lebih fokus kepada marketingnya dan kepada mempromosikan produk-produk lainnya, yaitu ini distabilkan secara signifikan, dan itu untuk membantu mempromosikan rasio rasio klik ya, dari per klik itu kayak gitu. Nah, ini ada 5 prosedur pembuatan iklan PPC. Nah, kira-kira apa aja? Oke, kita lihat di sini. Yang pertama itu membuat konten dari iklan yang akan ditawarkan, yaitu membuat konten dari iklan yang akan ditawarkan. Jadi jangan lupa kita tuh buat konten dulu sebelum kita menentukan em, kira-kira yang lebih secara lengkap itu seperti apa, yaitu dari konten dulu. Nanti biar bisa lebih menyebar ke yang lain dan lebih fokus ke yang lain, yaitu udah bisa lewat dari konten dulu gitu. Lalu berikutnya yang kedua, membuat salinan iklan yang akan ditampilkan. Jadi jangan lupa kalau untuk yang kedua salinan iklan. Lalu untuk yang ketiga, itu menentukan lokasi dan tempat iklan ditampilkan di web. Nah, ini itu penting juga, kira-kira lokasi atau tempat iklannya itu di mana yang akan ditampilkan. Lalu juga yang keempat, memilih kata kunci yang digunakan agar iklan dapat ditampilkan. Ini kata kunci juga harus lebih um, salah satu hal yang penting juga, karena semakin kita tahu orang-orang sedang mencari apa, dan semakin banyak orang mencari apa dari produk kita, itu besar kemungkinan produk kita juga bisa lebih dikenal dan lebih laku di masyarakat kayak gitu. Dan untuk yang terakhir, yang pasti mengatur biaya yang harus dikeluarkan setiap iklan diklik, karena kalau kita mau mengiklani produk kita kan di web melalui PPC itu kan ada biayanya yang pasti. Jadi silahkan disesuaikan dengan budget kalian gitu, supaya biaya promosinya itu tidak terlalu tinggi banget, dan supaya tidak rugi lah dalam segi jualan kita atau dari segi usaha kita kayak gitu. Nah, di sini ada beberapa ketentuan batasan karakter iklan gitu. Nah, yang pertama dulu yaitu headingnya atau kepalanya itu maksimal 25 karakter kepalanya aja ya. Dan untuk yang lain pertama itu maksimal 35 karakter, 35 karakter aja ya. Dan untuk baris kedua itu maksimum 35 karakter. URL tampilan maksimal 35 karakter. Nah, nggak boleh ada tanda seru yang pasti. Tidak boleh ada tanda seru yang berulang maksudnya. Lalu berikutnya tidak ada kata ditulis dalam huruf besar semua, jadi harus kombinasi kayak gitu, jadi nggak boleh kapital semua. Lalu berikutnya tidak ada kata omong kosong digunakan, maksudnya harapan palsu kayak gitu, jadi nggak boleh ada kata omong kosong di situ. Lalu berikutnya tidak ada klaim terbaik, jadi kita nggak bisa mengklaim produk itu terbaik dibanding produk-produk yang lain. Jadi nggak boleh ada kata terbaik lah, kita nggak boleh judge kalau produk kita yang terbaik dibanding yang lain gitu, jadi tidak bisa ya. Dan yang terakhir yang pasti nomor produk itu dapat digunakan di situ. Next. Oke, di sini ada optimasi PPC. Jadi yang pertama memilih kata kunci yang tepat. Oke. Lalu juga yang kedua bahasa dan lokasi iklan, yang ketiga perilaku dan demografi, yang keempat menambah ekstensi advert, yang berikutnya penawaran dan peringkat, yang berikutnya konversi dan harga klik tayang, website tujuan, dan yang terakhir pelacakan. Oke, kalau untuk memilih kata kunci yang tepat, di sini pengiklan dapat menetapkan kata kunci sebanyak yang mereka ingin untuk sebuah iklan, tetapi hanya satu iklan untuk setiap URL yang akan ditampilkan. Sebagai gambaran, pada Google AdWords digunakan jenis pencocokan. Oke, untuk yang A ini luas atau broad. Nah, kalau luas ini sebenarnya iklan Anda dapat muncul dengan kata kunci yang dimasukkan mengandung kata kunci tersebut dan kata-kata dengan urutan apapun. Jadi serta beberapa variasi kata kunci. Katakanlah Anda memilih kata kunci sebagai berikut. Misalnya di sini saya kasih contoh mobil cepat. Nah, iklan Anda dapat muncul untuk semua pencarian berikut, dari mobil cepat, mobil sport cepat, internet cepat, motor cepat, masakan cepat saji, mobil 1500 cc, adu cepat. Jadi semuanya kata-kata pencari ini sorry, kata-kata ini bisa, walaupun sebenarnya
enggak langsung ke mobil cepat, tetapi walaupun kita search atau kita kasih keywords motor cepat, itu pasti keluar nanti produk kita mobil cepat itu secara luas kalau dari Google AdWords. Jadi ini penting banget kalau untuk memilih kata kunci yang tepat. Itu bisa jadi gimana caranya produk kita itu muncul. Jadi setiap ada kata kunci yang orang inginkan, kata kunci yang orang masukkan maksudnya, itu produk kita langsung muncul di halaman website di itu atau di search engine-nya atau di Google-nya kayak gitu. Lalu berikutnya untuk phrase atau praise. Nah, di sini pencocokan frase dilambangkan dengan kata kutip pada kata kunci. Berarti iklan Anda akan muncul hanya untuk istilah pencarian yang memiliki kata kunci yang ada di dalamnya dalam urutan yang sama, meskipun kata lain mungkin juga berada dalam istilah pencarian. Seperti itu. Nah, kalau boleh saya kasih contoh, di sini kata kuncinya mobil cepat. Misalnya saya ketik di Google mobil cepat. Nah, iklan Anda dapat muncul untuk semua pencarian berikut. Nah, nanti keluar nih. Kalau misalnya untuk pencarian berikut, misalnya saya search mobil cepat sport, mobil cepat merah, balap mobil cepat. Kayak gitu. Misalnya saya sedang mencari keywords mobil merah cepat. Nah, nanti keluar tuh iklan saya tuh karena kata kunci saya mobil cepat. Jadi penerapan kata kunci itu harus tepat. Kayak gitu, ya. Oke, untuk yang berikutnya sama persis atau exact. Nah, untuk exact ini sama persis, dilambangkan dengan tanda kurung, siku, berarti iklan tersebut hanya akan muncul untuk istilah pencarian yang sama persis dengan kata kunci yang dipilih. Misalnya kata kunci tadi mobil cepat. Nah, iklan Anda dapat muncul untuk semua pencarian berikut mobil cepat, tetapi tidak untuk mobil sport cepat, sport mobil, mobil cepat sport, mobil cepat merah, kayak gitu. Jadi kata kuncinya tuh harus sama persis, kayak gitu. Jadi enggak, kalau tadi beda ya. Kalau luas itu kan hampir semua pencarian itu mengenai cepat-cepat tadi itu bisa muncul nih iklan kita. Dan kalau frasa itu kan tadi yang membedakan hanya dapat muncul di pencarian misalnya yang ada cepat-cepatnya, kayak mobil cepat, balap mobil cepat, mobil-mobilan cepat gitu, mobil sport cepat. Nah, itu muncul nih iklan kita. Tapi kalau sama persis itu hanya sesuai dengan keyword yang ditentukan. Kalau tadi keywordnya mobil cepat, berarti harus sama. Misalnya setiap orang ada yang misal si A nih, si Andi misalnya, ah lagi cari mobil cepat gitu. Nah, nanti muncul iklan kita. Tetapi kalau Andi men-search mobil merah cepat, itu nggak muncul iklan kita. Kayak gitu. Nah, berikutnya yang terakhir yaitu negatif. Nah, kalau pencocokan negatif ini dilambangkan dengan menggunakan tanda dash di depan kata kunci. Berarti iklan Anda tidak dapat muncul dalam pencarian menggunakan kata itu. Tidak peduli apa kata-kata lain digunakan. Misalnya mobil cepat sport. Iklan Anda dapat muncul untuk semua pencarian mobil cepat, tetapi tidak untuk mobil sport cepat, sport mobil, dan mobil cepat sport. Seperti itu. Nah, berikutnya bahasa dan lokasi iklan. Nah, bahasa dan lokasi iklan ini saat beriklan Anda dapat menggunakan atau melakukan pemilihan lokasi atau biasa dikenal geografisnya dan bahasa atau biasa disebut geotargeting. Penargetan ini bertujuan agar Anda tahu lalu lintas website yang Anda miliki berasal dari pengguna internet yang relevan. Nah, seperti itu. Jadi biasanya kalau kita itu harus memilih dari lokasi dan geografis juga. Nah, penargetan itu bertujuan agar Anda tahu lalu lintas websitenya itu berasal dari pengguna internet itu yang relevan. Jadi yang benar-benar mencari kayak gitu. Nah, perilaku dan demografi. Kalau iklan PPC ini juga dapat ditargetkan berdasarkan perilaku pribadi. Dengan iklan Facebook, iklan dapat ditargetkan berdasarkan profil orang, demografi, pengaturan, dan perilaku yang dilakukan di Facebook. Jadi misalnya kalau kita mengiklankan di Facebook, itu nanti bisa kita targetin nih. Kayak tadi contohnya ya, saya berjualan sepeda. Nah, nanti kalau saat kita mengiklankan di Facebook, kalau dan saya misalnya untuk anak-anak muda.
nanti untuk anak-anak muda aja nih yang muncul gitu. Kalau untuk yang udah tua ya berarti nggak muncul gitu iklan-iklan saya kayak gitu. Terlebih kayak emang udah suka banget dengan sepeda, sempat men-search juga sepeda di Google, itu nanti akan muncul di lembar Facebook kayak gitu. Dan juga kita juga dapat menargetkan iklan ya, tadi seperti yang saya bilang ya, kalau emang saya maunya untuk anak-anak muda ya berarti nanti setiap anak-anak muda yang mengakses Facebook nanti bakal muncul iklan saya gitu. Bisa juga nggak hanya anak muda, bisa dari jenis kelamin, lokasi rumah. Kalau saya tinggalnya di Bogor nih, terus saya ingin untuk anak-anak muda Bogor dan juga yang benar-benar ingin mencari sepeda nanti akan muncul di situ gitu, status hubungan dan kelompok umur. Jadi kira-kira di sini ada banyak target juga yang bisa kalian pilih. Lalu yang berikutnya untuk menambah ekstensi advert. Nah, Google khususnya sering bereksperimen nih dengan cara-cara menambah informasi untuk iklan PPC. Ini disebut sebagai ekstensi iklan. Kayak gitu ya. Dan untuk pengiklan PPC, ekstensi iklan menawarkan cara untuk mendapatkan informasi tambahan yang ditampilkan pada iklan PPC tanpa mempengaruhi batas iklan salinan standar. Yes. Oke, di sini ada contoh 5 ekstensi iklan PPC text. Yang pertama itu adalah perluasan lokasi, settling iklan, ekstensi telepon, ekstensi produk, dan penjual ratings ekstensi. Jadi ini 5 ekstensi iklan nih. Jadi yang harus kalian ketahui seperti itu. Oke, mungkin untuk hari ini cukup. Em, untuk tugas nanti saya akan share di Classroom. Silahkan dicek juga untuk di Google Classroom. Dan saya harap juga nanti tugasnya diselesaikan sebelum tenggat waktu ini udah ditentukan seperti itu. Dan juga jangan lupa untuk sering membaca buku dan juga sering mencari referensi juga dari selain buku ya anak-anak. Dan oke, mungkin sekian dulu untuk Pinsus Online kali ini. Untuk berikutnya, di pertemuan berikutnya nanti akan kita lanjutkan materi mengenai PPC juga seperti itu. Dan mungkin untuk berikutnya kita akan belajar mengenai Google AdWords seperti itu di pertemuan berikutnya. Oke. Oke, terima kasih anak-anak atas waktunya. Semangat terus dan jangan lupa untuk menjaga protokol kesehatan. Jaga kesehatan kalian supaya kita bisa lebih fokus untuk belajar bersama-samanya. Oke, terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.